Kisah ini adalah pengakuanku, sebuah perjalanan dari jurang kehancuran menuju cahaya taubat. Mungkin butuh waktu 1 jam untuk kalian mencerna setiap kataku. Tapi percayalah, setiap detik dari perjalananku ini lebih pahit dari yang bisa kalian bayangkan. Namaku Ayu. Sekarang usiaku 35 tahun. Aku adalah pemilik sebuah restoran di rest area Pantura. Jangan bayangkan aku selalu seperti ini. Wanita yang tenang dengan hijab sederhana dan senyum yang tulus. Tidak. Dulu, aku adalah Ayu yang lain. Ayu yang haus, Ayu yang gelap, Ayu yang menyesatkan. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Lulus SMA, itulah pencapaian tertinggiku dalam pendidikan formal. Setelah itu, ya, nyaris tak ada apa-apa. Hari-hariku berlalu monoton, membantu Simbok menjual pecel di warung kaki lima sederhana di depan rumah. Aroma kencur, daun jeruk, dan kacang tanah sudah seperti parfum keseharianku. Aku tahu, hidupku stagnan. Sementara itu, teman-temanku satu persatu mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Ada yang merantau ke kota besar, pulang membawa motor baru, memakai perhiasan emas, atau bercerita tentang pekerjaan kantoran yang bergengsi. Wah, si Siti sudah jadi manajer bank. Si Ani punya butik sendiri di Bandung. Lihat itu, si Rina sudah bisa membangun rumah orang tuanya. Setiap kali mereka pulang dengan mobil bagus atau pakaian yang mentereng, hatiku mencelos. Rasa iri itu tumbuh subur, menggerogoti jiwaku seperti rayap memakan kayu lapuk. Kapan giliranku, Mbok? Batinku seringkali. Kapan aku bisa keluar dari bau pecel ini? Kapan aku bisa punya uang banyak tanpa harus bersusah payah setiap hari? Keputusasaan itu akhirnya membawaku pada pikiran-pikiran yang gelap. Di desa kami, cerita tentang dukun dan ilmu hitam bukan hal aneh. Banyak yang bisik-bisik tentang susuk pengeretan. Konon bisa membuat seseorang menarik perhatian lawan jenis, menguras harta mereka tanpa disadari. Awalnya aku menolak mentah-mentah. Ah, itu kan syirik, dosa besar. Tapi bisikan iblis itu semakin kuat, seiring dengan semakin dalamnya rasa iri dan frustasiku. Puncaknya, suatu malam aku nekat. Dengan uang tabungan hasil jualan pecel yang tak seberapa, aku mendatangi seorang dukun di lembah terpencil. Bau kemenyan dan bunga melati yang bercampur amis darah ayam terasa menusuk indraku. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata sayu namun tajam, menatapku seolah menembus jiwaku. Kau datang dengan hasrat membara, Ndu, katanya serak. Hasrat untuk memiliki, untuk menguasai. Aku mengangguk, bulu kuduku merinding. Prosesnya mengerikan. Aku harus berbaring, pasrah saat dukun itu merapal mantra-mantra. Kemudian dimulailah pemasangan susu ke beberapa titik di tubuhku. Di kening, di dagu, di bibir, bahkan di payudaraku. Rasanya nyeri, perih, tapi ada sensasi aneh yang mengikutinya. Seperti aliran listrik halus yang menyebar, membuat tubuhku terasa lebih ringan, lebih berdaya. Susuk ini akan mengikat mereka padamu, bisik dukun itu, matanya berkilat. Mereka akan terpesona, terbutakan oleh pesonamu, dan kekayaan mereka akan mengalir padamu. Tapi ingat, dia berhenti. Suaranya lebih serius. Ada harga yang harus kau bayar. Aku tak peduli. Saat itu yang ada di pikiranku hanyalah uang, kemewahan, dan balas dendam pada nasib yang terasa tidak adil. Dan benar saja, setelah susuk itu terpasang, hidupku berubah drastis. Energi baru ini, aura yang tak kasat mata, membuatku jauh lebih percaya diri. Aku mulai berani merantau ke kota, mencari peruntungan. Dengan modal seadanya,
Dan entah bagaimana keberuntunganku seolah dipermudah. Aku bertemu kenalan, lalu mendapatkan kesempatan untuk mengelola sebuah kios kecil di rest area Pantura. Awalnya hanya menjual minuman dan camilan. Lalu datanglah Pak Hartono. Usianya sudah kepala 5, seorang kontraktor kaya dengan perut buncit dan senyum ramah. Dia sering mampir ke kiosku dalam perjalanan bisnisnya. Awalnya hanya membeli kopi, lalu obrolan ringan, lantas dia mulai memandangku dengan tatapan yang berbeda. Aku bisa merasakannya, susuk itu bekerja. Ada semacam medan magnet yang menariknya padaku. Suatu sore, dia mengajakku makan malam di luar. Aku tampil dengan pakaian terbaikku, yang dulu tak pernah kupikirkan bisa kumiliki. Gaun yang sengaja kupilih dengan potongan yang dapat menarik pandangan mata laki-laki. Pak Hartono tak henti-hentinya memujiku. Matanya berkelana ke setiap lekuk tubuhku, dan terhenti menatap dadaku yang besar dan montok. Aku tahu dia menginginkanku, dan aku, Ayu yang baru, tak segan memanfaatkannya. Malam itu, di sebuah hotel berbintang di kota terdekat, aku menyerahkan diriku padanya. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, melainkan karena perhitungan. Aku membiarkannya memelukku, menciumku, melakukan apapun yang dia inginkan. Setiap sentuhannya membakar gairahku. Dan keesokan harinya, selembar cek dengan angka fantastis terselip di tasku. Sebuah mobil baru dan sebuah deposito bank menjadi bukti nyata bahwa ilmu pengeretanku berhasil. Aku membeli tanah dan membangun sebuah restoran dengan namaku di kawasan rest area Pantura. Pak Hartono tak pernah perhitungan. Dia seolah rela menguras dompetnya asal aku melayaninya. Pengalaman itu membuatku semakin kalap. Aku mulai berpikir, mengapa hanya satu? Aku ingin lebih. Restoranku yang kini sudah lebih besar dan mewah berkat gelontoran dana Pak Hartono menjadi panggungku. Aku berdandan lebih mencolok, bicara lebih genit. Aku menanam lebih banyak jaring. Om Chandra, seorang pengusaha properti dari Jakarta, adalah target selanjutnya. Dia lebih muda dari Pak Hartono, sekitar 40-an, dengan penampilan rapi dan karisma yang kuat. Dia mampir karena tertarik dengan masakan restoranku, katanya. Tapi matanya selalu tertuju padaku. Prosesnya tak jauh berbeda. Dia menungguku, mengajakku makan malam, memberikan hadiah-hadiah mewah. Kuperhatikan, Om Chandra jauh lebih sabar dan romantis daripada Pak Hartono yang cenderung terburu-buru. Dia memujiku dengan kata-kata manis, membuat hatiku yang sudah mulai mati rasa ini sedikit mencair. Malam kedua kami, setelah seminggu penuh rayuan dan hadiah, aku kembali menyerahkan diri. Kali ini, sensasinya berbeda. Bukan hanya kepuasan melihat pria kaya tunduk padaku, tapi ada sesuatu yang lain. Ada ledakan gairah yang tak kuduga. Sentuhan Om Chandra, bisikan-bisikannya, membuatku bergairah luar biasa. Aku menemukan diriku meresponsnya dengan liar, memeluknya erat, menuntut lebih. Ada semacam haus yang mulai muncul, bukan hanya haus akan uang, tapi haus akan sentuhan. Setelah Om Chandra, aku punya 2 pria kaya yang siap menggelontorkan uang padaku kapan saja, asalkan aku mau melayani mereka. Aku punya mobil mewah, perhiasan, dan restoranku semakin megah. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan. Impianku untuk sukses sudah tercapai. Tapi justru disinilah neraka itu dimulai. Susuk itu yang awalnya membantuku mencapai puncak, kini menjadi penjara. Dukun itu pernah bilang, ada harga yang harus kau bayar. Aku mengira harga itu adalah dosa, atau mungkin karma di kemudian hari. Ternyata dia salah.
Atau mungkin dia memang sengaja tak memberitahuku detailnya. Harga itu adalah diriku sendiri. Haus seks itu semakin menjadi-jadi. Aku sudah tidak lagi mengejar uang. Pak Hartono dan Om Chandra sudah lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhanku. Tapi gairah yang membara di dalam diriku tak pernah padam. Ini seperti api yang menyala-nyala, menuntut untuk dipuaskan, dan tak peduli berapa banyak air yang disiramkan, ia tak pernah padam. Aku merasa seperti terpenjara dalam tubuhku sendiri, didikte oleh nafsu yang membabi buta. Ketika gairah itu bangkit, aku bisa kehilangan akal sehat. Mataku liar, mencari siapa saja yang bisa memadamkan api ini. Aku tidak peduli lagi apakah dia kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Yang penting, dia adalah seorang pria. Restoranku di Pantura adalah sarang yang sempurna. Aku bisa melihat berbagai jenis pria mampir. Supir truk, kernet, pedagang keliling, bahkan pengamen. Aku mulai menyusun siasat gilaku. Aku tak bisa mendiduri pelanggan secara terang-terangan. Sebagai pemilik restoran terhormat, kan? Jadi aku mulai menyamar. Aku akan mengganti pakaianku setelah jam sibuk, memakai wig, atau sekedar mengenakan topi dan kacamata hitam. Aku akan berjalan-jalan di sekitar rest area, mendekati para supir yang sedang beristirahat. Aku akan tersenyum genit, melemparkan tatapan memikat, dan tak butuh waktu lama, mereka akan terpancing. Restoranku di Pantura adalah sarang yang sempurna. Aku bisa melihat berbagai jenis pria mampir. Supir truk, kernet, pedagang keliling, bahkan pengamen. Aku mulai menyusun siasat gilaku. Aku tak bisa mendiduri pelanggan secara terang-terangan. Sebagai pemilik restoran terhormat, kan? Jadi aku mulai menyamar. Aku akan mengganti pakaianku setelah jam sibuk, memakai wig, atau sekedar mengenakan topi dan kacamata hitam. Aku akan berjalan-jalan di sekitar rest area, mendekati para supir yang sedang beristirahat. Aku akan tersenyum genit, melemparkan tatapan memikat, dan tak butuh waktu lama, mereka akan terpancing. Mau ikut, Neng? Kita ngopi dulu di luar? Begitu tawaran yang sering ku dengar. Atau aku yang akan memulai. Sendirian aja, Mas, gak ditemani. Pura-pura tersesat, pura-pura kehabisan uang, atau sekadar menawarkan diri untuk menemani. Apapun taktikku, tujuannya sama, memadamkan api di dalam diriku. Kami akan pergi ke losmen-losmen kumuh di pinggir jalan, tempat yang jauh dari pantauan. Atau bahkan, saking tak sabarnya aku, di dalam kabin truk mereka yang sempit, di bawah selimut gelap malam Pantura, bau rokok, keringat, dan bensin campur aduk dengan aroma tubuhku sendiri. Aku tidak peduli. Aku hanya butuh pelepasan. Aku bisa merasakan tatapan mata supir-supir itu, ketakjuban mereka bahwa seorang wanita seperti aku mau melayani mereka. Mereka tidak tahu, akulah yang sebenarnya membutuhkan mereka, lebih dari yang mereka tahu. Aku menjalani kehidupan ganda yang gelap. Siang hari, aku adalah Ayu yang anggun, pemilik restoran yang sukses dan dihormati. Malam hari, aku adalah Ayu yang liar, haus, dan tanpa identitas, mencari pelampiasan di balik tirai kegelapan. Ada rasa jijik yang muncul setelahnya, rasa hampa yang semakin dalam, tapi tak ada yang bisa menghentikanku. Ini seperti kecanduan yang paling parah, lebih buruk dari narkoba atau alkohol. Karena kecanduan ini bersarang langsung di dalam jiwaku, menggerakkan setiap inci tubuhku. Akhirnya, bom waktu itu meledak. Suatu pagi, aku merasakan gatal yang luar biasa, diikuti dengan luka-luka tak wajar di area intimku. Panik, takut,
dan malu. Aku segera mencari klinik spesialis kelamin di kota besar yang jauh dari rest area atau kampung halamanku. Diagnosisnya menamparku telak. Penyakit menular seksual, sifilis. Dunia ini terasa runtuh. Air mataku mengalir deras. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena penyesalan yang membombardir. Ini adalah akibat dari hidupku yang bejat, dari keputusan-keputusan bodoh yang kubuat di masa lalu. Dokter memberiku obat, suntikan, dan nasihat panjang lebar tentang bahaya seks bebas. Aku menjalani pengobatan secara intensif, rutin kontrol, dan perlahan luka-luka itu mulai sembuh. Di balik itu ada rasa ketakutan yang amat sangat, yaitu nafsu seksual yang makin tidak terkontrol. Perang berkecamuk hebat dalam batinku. Satu sisi mendorong untuk mencari pemuas hasrat. Di sisi lain, aku trauma berat atas penyakit yang telah menyerangku. Aku memutuskan untuk rehat sejenak. Aku menutup restoranku sementara dan pulang ke desa, ke rumah Simbo. Aku masih harus berobat jalan, tapi yang lebih penting, aku butuh menenangkan diri, menyembuhkan jiwaku yang remuk redam. Desaku tak banyak berubah, masih sepi dan asri. Namun, ada satu hal baru yang menarik perhatianku. Di ujung desa, di tanah kosong yang dulu terbengkalai, kini berdiri sebuah bangunan sederhana dari bata merah dan kayu. Sebuah pesantren. Dari sana terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci, menenangkan jiwa. Aku sering berjalan-jalan di sekitarnya, terpesona oleh aura kedamaian yang terpancar. Suatu sore, aku memberanikan diri. Aku masuk, disambut oleh beberapa santri yang tersenyum ramah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini. Tak lama kemudian, seorang pria tua berjubah putih, dengan sorban di kepala dan senyum meneduhkan, menghampiriku. Dia adalah kiai yang membangun dan memimpin pesantren ini. Tatapan matanya begitu damai, namun sangat dalam. Ketika mata kami bertemu, aku merasa seperti ada sesuatu yang menembusku. Bukan tatapan nafsu seperti yang selama ini kutemui, melainkan tatapan yang seolah melihat langsung ke dalam jiwaku. Assalamualaikum, Du, sapanya lembut. Ada yang bisa dibantu? Aku memperkenalkan diri. Waalaikumsalam, Kiai. Saya Ayu, dari desa ini juga, hanya sedang berlibur di rumah Mbok. Saya tergerak melihat pembangunan pesantren ini. Kiai itu tersenyum kecil. Matanya tak lepas dari wajahku. Aku merasa tak nyaman, bukan karena dia membuatku takut, tapi karena aku merasa dia melihat sesuatu yang tak kasat mata dalam diriku. Ayu, katanya perlahan. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan. Ada beban berat di bahu Mundu. Ada selubung hitam yang sangat pekat melingkupimu. Aku bisa merasakannya. Energi mistik itu begitu kuat, bersarang di sekujur tubuhmu. Itulah yang membuatmu kehilangan kendali, yang membuatmu haus, yang membuatmu mencari-cari pelampiasan yang sesaat. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu? Aku tidak menceritakan apapun padanya. Susuk itu, Kiai melanjutkan seolah membaca pikiranku. Bukan hanya sekedar menguras harta, Nduk. Itu juga menguras iman dan menjebakmu dalam lingkaran syahwat yang tak ada habisnya. Itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Itu adalah pengaruh jin yang terikat pada benda itu. Air mataku tumpah ruah. Semua yang dia katakan adalah kebenaran yang pahit. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Dia melihatku tanpa menghakimi, hanya dengan tatapan prihatin dan penuh kasih sayang. Apakah aku bisa sembuh, Kiai? Suaraku bergetar. Aku lelah, Kiai, sangat lelah. Kiai itu mengangguk. Tentu, Nduk, Allah Maha Pengampun. Taubat adalah pintu yang selalu terbuka. Yang penting, niatmu tulus. Mari, kita akan berikhtiar bersama-sama. Sejak hari itu, aku mulai menjalani pengobatan spiritual di pesantren.
Bukan dengan mantra-mantra aneh, melainkan dengan ruqyah, zikir, sholat malam, dan mendengarkan ceramah-ceramah agama dari kiai. Aku menceritakan semua dosa-dosaku, semua kenistaanku, dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Kiai mendengarkan dengan sabar, menuntunku untuk memohon ampunan Allah. Setiap kali aku diruqyah, aku merasakan sensasi aneh. Tubuhku bergetar, panas, kadang mual. Seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam diriku. Malam-malam kulalui dengan sholat tahajud, memohon ampunan, dan membaca Al-Quran. Perlahan tapi pasti, aku merasakan beban itu terangkat. Selubung hitam yang dikatakan kiai, seolah terkelupas sedikit demi sedikit. Jiwaku mulai terasa bersih, ringan dan damai. Nafsu itu benar-benar lenyap, bukan lagi karena efek obat, tapi karena hati dan pikiranku telah dibersihkan. Aku bisa merasakan keimanan mulai tumbuh di hatiku. Aku kembali ke restoranku di Pantura, kali ini dengan niat yang berbeda. Aku membersihkan seluruh aspek bisnisku dari cara-cara haram. Aku tidak lagi memanfaatkan pria, tidak lagi mengejar uang dengan cara yang kotor. Aku mengelola restoran ini dengan jujur, dengan kerja keras. Aku mempekerjakan orang-orang dari desaku, memberikan mereka gaji yang layak. Tentu saja ada pelanggan lama yang bertanya-tanya, mengapa aku kini mengenakan hijab, mengapa aku terlihat lebih tenang dan tidak lagi genit. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah menemukan jalan yang lebih baik, Pak." Kini, setiap kali melihat truk-truk melintas atau para supir mampir ke restoranku, tidak ada lagi nafsu gila yang bergejolak. Yang ada hanyalah rasa syukur dan keinginan untuk melayani mereka dengan makanan yang halal dan tempat istirahat yang nyaman. Kisahku ini adalah bukti bahwa sejauh apapun kita tersesat, pintu tobat itu selalu terbuka lebar. Aku adalah Ayu yang baru, Ayu yang bertobat. Dan setiap hari, aku berusaha menjadi hambanya yang lebih baik, bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadaku. Semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.